Agropod episode 4. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dosen baru kita. Dengan siapa, Pak? Boleh Halo. perkenal dulu? Ya, saya Iman, kebetulan dosen baru di pertanian UMK. Ya. Pak Iman ini dari kapan mulai masuk di UMK? Saya masuk kebetulan bulan Juli kemarin ya, karena Bulan Juli. rekrutan itu kan pengumuman Juli. Kalau boleh tahu nih, Pak Iman ini asalnya dari mana? Saya asal dari Pandeglang, Banten. Wah, jauh ya, Pak. Jauh. Terus jadi di sini Pak Iman gimana? Di sininya gitu. Apa ada saudara atau apa gitu? Kebetulan saya sebelumnya kan nggak tahu Kudus ya, karena jarang anak rumahan Oh. biasanya. Gitu. Jadi saya di sini baru tahu Kudus, kemudian baru main ke Kudus, langsung kerja di sini. Wah, first time banget berarti ya, Iya. Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak Iman lulusan dari mana? Kebetulan dulu kuliah di Jogja, ngambil S1-nya di UMY, kemudian lanjut ngambil S2-nya di UGM. Nah, Pak Iman nih lulusan agribisnis kan? Iya. Apa itu, Pak? Agribisnis. Nah, agribisnis itu sebenarnya kan berasal dari dua kata ya. Agribisnis itu dari kata agri, Ya. itu pertanian, kemudian yang kedua itu bisnis. Nah, bisnis itu ya bisnis. Jadi agribisnis itu bisnis di bidang pertanian. Agribisnis itu dibagi menjadi berapa gitu? Ada spesifiknya nggak, Pak? Kalau agribisnis itu kan sebenarnya cakupannya luas ya. Agribisnis ya. itu mulai dari hulu, kemudian on farm, kemudian ke hilir. Peluang, Pak. Peluang dari agribisnis itu apa? Peluangnya di agribisnis itu cukup besar ya sebenarnya, karena di agribisnis itu mulai dari hulu itu dari teman-teman bisa misalnya di industri hulu tuh ada industri kimianya, pupuk, benih, pestisida, kemudian alat-alat pertanian, kemudian alat perikanan gitu dan lain sebagainya. Kemudian di Kalau di yang on farm farm-nya bisa di usaha taninya, misalnya teman-teman di berusaha tani tanaman pangan, kemudian hortikultura, kemudian perkebunan, juga bisa di hilirnya, bergerak di hilirnya. Di hilirnya itu bisa pemasarannya produk pertanian, kemudian bahan supply chain-nya. Pasca panennya gitu berarti kalau hilir. Pasti ada tantangan tersendiri, Pak, di agribisnis ya kan? Ya, betul. Apa itu? Nah, kalau tantangannya itu di agribisnis itu sebenarnya di pertanian ya. Di pertanian itu produk pertanian tantangannya yang pertama itu biasanya mudah rusak. Produk pertanian itu karena kan dia fresh good masuknya ya. Fresh good itu jadi mudah rusak. Jadi butuh penanganan yang cepat gitu. Kemudian yang kedua itu bulky itu apa ya? Membutuhkan ruang yang khusus dan penanganan yang berbeda-beda tiap produknya. Jadi nggak bisa kita rumit. Jadi misalnya nggak bisa kita samain penanganan cabai dengan penanganan umbi gitu. Beda itu. Beda. Gitu. Kemudian yang terakhir itu biasanya kontinuitas itu karena produk pertanian itu kan urusan perut ya istilahnya. Jadi ada titik maksimumnya pangan, urusan pangan gitu, urusan makanan. Jadi butuh kontinuitas. Sedangkan produk pertanian itu penanamannya itu butuh ada waktu budidaya, jangka budidayanya. Misalnya kangkung itu panennya sebulan sekali, padi itu 3 bulan sekali, sementara kita makan itu kan tiap hari. Gitu. Jadi harus selalu ada gitu. Harus selalu ada dan itu harus butuh penanganan khusus. Itu juga nggak sembarangan gitu. Nah, butuh strategi juga gitu. Jadi teman-teman misalnya dengan pola tanam, kemudian juga pola tanam juga kan nanti terbentuknya masih ada hama atau apa gitu. Jadi penanggulangan hal-hal seperti itunya yang harus juga bisa ditangani. Sektor pertanian ini kan menjadi sektor andalan di Indonesia ya, Pak. Ya. Menurut Bapak ini kenapa ya? Kenapa kok jadi sektor andalan gitu? Sektor andalan itu kan karena negara kita itu kan negara agraris ya. Kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah, kondisi geografis kita juga sangat mendukung untuk pertanian, gitu. Kemudian juga kita juga petani kita tuh cukup tinggi jumlahnya. Iya, emang. Ya benar, Pak. Terus kelemahannya sendiri, kelemahan pertanian di Indonesia? Kelemahannya itu banyak petani yang
usianya sudah tidak produktif ya, karena iya, banyak udah tua-tua gitu. Iya betul. Jadi banyak karena sektor pertanian ini masih dianggap sektor yang apa ya, kurang lemah gitu, gitu. Jadi sektor termasuk kategori petani itu kategori masih miskin. dianggapnya tuh remeh Ya gitu. gitu. Jadi itu kelemahannya. Kemudian juga apa namanya, penguasaan teknologi, juga penguasaan lahan yang sempit. Iya, tapi emang anak muda juga kurang gitu Pak, kayak kurang minat gitu kan di sektor pertanian gitu. Ya karena hal-hal tersebut gitu. Jadi karena dianggap pertanian itu masih kondisi yang Lihatnya paling yang nggak enak-enaknya ya gitu kan betul. ya. Padahal kan Apalagi anak muda zaman sekarang. ya padahal kan kita sangat butuh Iya, itu makanan gitu istilahnya, dan yang yang menghasilkan itu kan para petani kita. Iya. Padahal kan kita juga tahun 2045 nanti ini kan kita ada generasi emas ya kan Pak. Ya. Nah, tanggapan Bapak tentang generasi emas ini untuk kita pertanian di Indonesia itu bagaimana? Sebenarnya di 2045 itu kan ada isu generasi emas itu ya. Jadi ketika kita jadi pemenang, ya kita bisa memanfaatkan karena kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Ya kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu. Sumber daya alam sangat mendukung untuk sektor pertanian gitu. Ketika para petani muda ini sangat antusias gitu. Kalau misalnya petani mudanya tidak antusias atau generasi muda tidak antusias terhadap pertanian, di 2045 mungkin kita akan jadi konsumen. Barang-barang yang kita konsumsi itu semuanya dari impor. Gitu. Tapi ketika kita generasi muda kita sadar akan potensi pertanian dan mau bergelut di bidang pertanian, mungkin ke depan kita akan jadi produsen gitu, dan kita akan memanfaatkan bonus demografi yang kita punya dengan produksi pertanian yang jadi itu kuncinya baik. Itu di kita generasi, di anak muda sekarang betul. Mau atau tidak gitu betul. Ya kan Pak. Sedangkan nih di Jawa Tengah khususnya di Kudus sendiri ya Pak. Tanaman apa yang berpotensi untuk ditanam gitu Pak? Kalau potensi tanaman itu kan bisa dilihat dari banyak hal ya sebenarnya. Dari secara ekonomi juga bisa. Kalau secara ekonomi sih tanaman yang tinggi nilai ekonominya itu hortikultura sebenarnya. Hortikultura tuh ada banyak. Tapi juga butuh itu kalau di hortikultura kan Pak, butuh apa biayanya juga butuh lebih banyak. Ya betul. Jadi di hortikultura misalnya tanaman yang cabai gitu, kemudian tomat itu kan nilai ekonominya tinggi. Tapi untuk di Kudus sendiri itu saya melihat ada beberapa tanaman yang sebenarnya berpotensi untuk ditingkatkan. Contohnya apa namanya? Parijoto. Oh iya, di Parijoto itu kan di apa namanya? Di sebaran di Indonesia paling banyak di area Muria. Kemudian juga kopi ada. Kopi Muria itu kan lumayan tinggi, tapi kan peminatnya masih tapi belum meluas gitu, belum menyebar, belum banyak yang tahu lah gitu. Selain itu juga bisa misalnya dilihat dari keberlangsungan atau keberlanjutan. Misalnya si Parijoto ini selain dijual buah atau tanaman hias, itu bisa dijual sebagai apa lagi sih? Misalnya dia dibuat sirup. Oh iya. Nah, kemudian juga bisa olahannya dibuat teh misalnya. Parijoto itu bisa dibuat teh, Pak? Belum ada riset yang menjelaskan, cuman ada beberapa pengusaha yang udah mencoba menjual itu. Wah, itu tugas anak muda. Iya, jelas. Terus bagaimana nih Pak melihat, kita tuh bisa melihat pola potensi sebuah tanaman itu bisa berhasil gitu. Balik lagi ya, kalau potensi sebuah tanaman itu kan karena pertanian itu kompleks. Kita makan nggak hanya itu aja, nggak hanya nasi aja gitu istilahnya kan. Nggak hanya kita makan hanya nasi, tapi kita juga butuh lauk, kita juga butuh sayur gitu. Jadi ngelihat sebuah potensi itu gimana ya, kita ngelihat dari demand atau permintaan masyarakat, konsumen. Permintaan konsumen. Jadi berkacanya dari itu, misalnya ketika harga cabai naik, petani ini menanam cabai karena ngelihatnya harganya tinggi. Iya. Padahal nanti anjlok kan. Gitu. Ketika semuanya tanam cabai ya, otomatis kan harganya langsung turun gitu. Jadi kita ngelihat lebih ke
kontinuitas itu misalnya simpelnya kita budidaya cacing. Ya. Cacing itu kan bisa menyelesaikan sampah organik Ya. diurai oleh cacing. Ya, di dalam tanah. Di dalam tanah. Cacingnya itu bisa kita jual ke pemancingan misalnya. Ya. Cacingnya sendiri ya. Cacing. Kemudian casingnya kita bisa manfaatkan untuk tanaman. Oh iya. Jadi itu kita lihat nilainya gitu. Ya, misalnya casingnya yang menguntungkan. Ya, casingnya itu kita bisa untuk menjadi pupuk tanaman. Kemudian tanaman itu bisa kita ambil hasilnya kita jual. Ya, cacingnya juga bisa dijual. Cacingnya juga bisa dijual. Dari tanaman itu kan pasti ada bagian tanaman yang kita buang. Jadi sampah organik, sampah organiknya didaur ulang lagi oleh cacing. Iya. Atau misalnya bisa pakai maggot. Contoh kecil. Apa itu maggot, Pak? Maggot itu black soldier fly, itu apa namanya? Kayak ulet gitu. Itu dari lalat hitam. Nah, itu juga salah satu yang mulai ngetren nih sekarang. Ada beberapa perusahaan di Tangerang kalau nggak salah itu bisa ekspor memanfaatkan maggot. Itu. Iya, jadi maggot itu dia mengurai bahan organik. Iya. Kemudian si maggotnya sendiri itu kan kayak protein. Iya, jadi dia protein. Untuk pakan perikanan bisa, gitu. Pakan ternak bisa. Kemudian maggotnya juga bisa diekspor atau bisa diolah menjadi kita teman-teman peternak bisa ngolah campuran maggot dengan bekatul misalnya untuk pakan ayam sendiri. Kemarin kan habis COVID ya kan Pak. Nah setelah COVID menurut Bapak ini ada nggak sih masyarakat itu perubahan pola konsumsinya? Tentu ada ya, karena COVID itu kan orang-orang sangat peduli terhadap kesehatan. Iya. Tentang juga termasuk dampaknya ke pertanian. Jadi masyarakat mulai sadar pentingnya nutrisi pada makanannya gitu istilahnya. Jadi masyarakat banyak yang mulai memasak sendiri di rumah. Iya, dari kemudian, suka jajan gitu. Dari suka jajan, mulai suka karena lebih aware ke kondisi kesehatan atau kondisi makanan. Jadi bertambah sekali ya. Iya. Kemudian itu. Ada juga tentang pola makan sehat juga. Pola makan sehat. Jadi masyarakat mulai sadar nih junk food mulai ditinggalin gitu. Jadi mulai banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Dan itu bagus untuk di pertanian gitu. Jadi karena peluang petani itu jadi banyak. Tadinya cuma nanam padi aja gitu. Jadi kita berubah polanya ke tanam sayur, misalnya tanam buah. Juga kan kemarin kan COVID gak boleh pergi-pergi gitu, harus di rumah. Jadi kita lebih sering nanam apa. Kemarin juga tanaman kayak bunga-bungaan gitu kan pada gempar-gemparnya ibu-ibu rumah tangga itu. Nah, anak muda zaman sekarang nih ya kan Pak, itu udah teknologinya kita lebih sering ke teknologi apa-apa udah pakai teknologi yang serba canggih gitu. Ada nggak sih startup di bidang pertanian untuk anak muda gitu? Di bidang pertanian itu sebenarnya cukup banyak ya startup, mulai dari yang dia menghubungkan antara petani dengan konsumen, ada yang juga si petani ini bisa menjual hasil pertaniannya di aplikasi tersebut, ada banyak sebenarnya. Salah satunya yang terkenal contohnya, itu misalnya beberapa itu ada iGrow. Mungkin teman-teman anak generasi muda tahu lah iGrow apa gitu. Kemudian ada juga TaniHub. TaniHub itu salah satu startup pertanian yang banyak peminatnya. Kemudian ada juga yang gak kalah keren itu Habibie Garden. Jadi Habibie Garden itu dia konsepnya startup yang menggunakan teknologi IoT di bidang pertanian. Jadi misalkan teman-teman bertani nih di lapangan, misalkan nanam cabai gitu. Penyiramannya itu dari HP. Waduh. Itu. Berarti jadi, itu ya kolaborasi dari enggak anak pertanian doang di situ. Betul, berarti kan. Betul, misalnya kebutuhan pengairan cabai ini per hari berapa liter sih satu tanaman? Nah, itu bisa anak pertanian dong yang tahu ini tuh cabai itu sebenarnya berapa sih butuh airnya gitu, berapa liter gitu. Nanti itu dikomunikasikan dengan teman-teman dari sistem informasi misalnya. Jadi pengairan menggunakan selang drip
drip Mm-mm. irrigation itu jadi ditetesin gitu kan. Nah, dalam berapa menit itu dia berapa liter gitu. Nanti kan teman-teman SI bisa sekali pencet gitu langsung on off-nya itu kan bisa pakai kayak gitu. Iya, Atau lebih berarti canggih gitu, lebih ya canggih, lebih nggak kayak usah gitu. kita panas-panasan nyiram Iya. sendiri Sekarang tuh gitu. polanya pertanian tuh nggak harus nyangkul, nggak harus ngarit. Nggak harus pakai tenaga gitu kan. Nggak, ya Malah juga kalau pakai teknologi gitu kita lebih menghemat apa tenaga untuk kerja. tenaga Betul. kerja. Sebenarnya di pertanian itu kan cost yang paling besar tuh bukan pupuk dan pestisida sebenarnya. Di pertanian itu cost yang paling besar itu pertama lahan. Ya, lahan Karena lahan itu kan sewa harus lahan di Indonesia ya cukup tinggi tinggi. biayanya. Kemudian yang kedua biaya tenaga kerja yang cukup tinggi itu. Iya. Nah, ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman Ya, bisa teknologi dengan menciptakan teknologi gitu. teknologi. Itu kan dengan misalnya penyiraman harusnya dipanggulin satu-satu Iya. gitu kan. Nah, Mm. dengan teknologi dengan drip irrigation itu bisa menghemat tenaga penyiraman. Itu kan Iya. lumayan. Ya, Kalau kita lebih misalnya satu hari menghemat, harus ya. satu hari kita harus bayar orang untuk nyiram sebesar Ya, 100.000. itu aja nggak cukup satu orang gitu Betul. juga kan ya Pak, kalau Betul. lahannya luas. Gitu. Jadi penggunaan teknologi itu Sangat mungkin penting. apa ya? Mungkin di awal tuh Mahal. mahal kosnya karena harus membuat sistem kan. Iya. Misalnya sistem penyiraman. Pengeluarannya mahal. Pengeluarannya Bisa. mahal, tapi kan itu akan kerasa setelah 3 atau 4 kali panen. Ya bisa balik modal. Iya gitu, kalau di agribisnis adanya ROI, return to investment. Gitu. Itu pentingnya relasi berarti ya Pak. Nggak kalah penting juga sebenarnya ini kalau teman-teman anak generasi muda nih, Ya. kalau misalnya masih bingung tentang pertanian itu masa sawah aja gitu. Teman-teman generasi muda bisa juga membuat pola gajian. Pola gajian. Pola gajian tuh misalnya teman-teman nanam tanaman buah, kemudian untuk yang tahunannya, gaji tahunan itu istilahnya tanaman buah. Oh iya. Gitu, misalnya tanam alpukat, gaji tahunan. Untuk pendapatannya Untuk gitu. pendapatannya gaji tahunannya dari alpukat. Kemudian teman-teman nanam juga misalnya hortikultura apa gitu. Untuk per 3 bulannya tanaman apa nih? Misalnya per 3 bulannya kita mau tanaman cabai misalnya. Ya, tomat. Jadi atau misalnya bisa cabai, bisa tomat gitu. Yang 3 bulan bisa terong gitu. Jadi kita dapat gaji per 3 bulan. Dari itu doang, nggak dari satu yang hanya dicager gitu. Iya, bisa juga misalnya teman-teman gaji bulanannya mau apa. Jadi ada gaji tahunan, ada gaji per 3 bulan, ada gaji bulanan. Nah, gaji bulanan tentu yang umur budidayanya pendek, misalnya bayam, kangkung, terus udah itu apa namanya, kemangi misalnya. Kemangi kan lumayan itu, tiap hari bisa petik juga penanamannya nggak ribet gitu. Iya, misalnya gaji bulanannya ada, gaji hariannya ada dari kemangi itu. Jadi teman-teman bisa setiap hari setiap hari bisa panen dari kemangi, sebulan sekali panen dari bayam sama kangkung. Masih nanti ada 3 bulan. 3 bulan sekali misalnya dari tomat gitu. Nanti per tahunnya bisa dari tanaman buah. Dari kitanya aja gitu. Iya, tinggal pengaturan di di lahannya sendiri. Sedang gimana menurut Bapak untuk mengubah mindset para petani gitu? Kalau mengubah mindset para petani mungkin sulit ya, tapi kalau karena petani kita balik lagi tadi petani dengan umurnya dengan gitu, umur yang sudah tidak produktif, ketika belum melek sama teknologi gitu kan. Ya, itu kayak dua sisi koin gitu. Ketika dia umurnya tinggi dan dia punya pengalaman yang lama di bidang pertanian, itu dia akan sulit menerima inovasi baru. Itu kelemahannya. Jadi karena di kita itu pertanian itu kayak cuma turun temurun. Saya nanam, bapak saya nanam padi, saya ikut nanam padi gitu. Padahal kan di padi sendiri ada teknologi misalnya kayak jejar legowo, terus udah itu benihnya juga varietasnya ada banyak. Ketika musim hujan varietas ini yang harusnya ditanam, ketika musim kemarau tanaman ini gitu. Ada juga yang kalau di Jogja itu ada namanya tanaman lahan surjan. Lahan surjan itu jadi di bawahnya padi, di atasnya kebun.
Jadi Oh, lahan surgen tuh kayak gitu. Jadi ketika musim hujan, oke padinya gagal, tapi tapi kebun masih masih ada ada pendapatan kebun. dari kebunnya. Iya. Kalau menurut saya tuh di pertanian kita itu masih belum bisa berani merubah gitu kan. Belum berani berubah gitu dari Ya, pertanian yang makanya itu aja. ya Belum itulah. berani melangkah lebih gitu. Takutnya nanti ada gini gitu. Masih lebih kurang Nah, itu harapannya sebenarnya ke generasi muda, harapannya generasi muda mau terjun ke pertanian. pertanian. Jadi generasi muda itu kan harapannya bisa mudah untuk menerima inovasi baru. Jadi based on penelitian ya, Iya. based on research gitu. Mm-mm. Jadi ketika semuanya itu based on research itu kan bisa kita pertanggungjawabkan. Meskipun tidak semua hasil riset di satu Benar. tempat sama hasilnya dengan Iya, tempat lain. iya. Misalnya di dataran tinggi risetnya bagus, belum Heeh. tentu di dataran rendah Ya kan juga beda bagus tanah, beda gitu. itu. Beda agroklimatnya. Mm-mm. Kemarin kan saya itu baca-baca berita, ada berita tentang inflasi pangan itu, Pak. Inflasi pangan sendiri itu terjadi karena apa? Wah, itu isu cukup luas ya. Sekarang Heeh, selain ya. selain selain isu ini ya, isu apa? Apa Isu jenderal sama isu Verdi Sambo? pesulap. Ya itu cukup harusnya mendapat perhatian yang Perhatian lebih khusus. gitu ya. Karena itu kan urusannya jangka Panjang. panjang, kemudian itu mencakup banyak orang. Kalau Iya. misalnya isu sekarang itu kan yang naik cuman masalah Ya itu jenderal sama masalah jenderal. pesulap itu kan. Pesulap merah. Jadi ya kondisi sekarang lagi terjadi inflasi lebih dari 10%, inflasinya cukup besar, inflasi pangan itu. Nah, inflasi pangan itu mungkin terjadi karena banyak hal ya, karena kondisi iklim yang sangat berubah, Ya. krisis pangan global, kemudian ditambah lagi Kemarin juga kondisi habis Covid. ya Juga kan, kondisi Pak. Covid, terus ditambah lagi dengan kondisi geopolitik perang Oh, Ukraina iya. sama Rusia itu. Mm-mm. Itu berdampak sih ke kita. Dampaknya itu apa, Pak? Dampaknya cukup besar sih sebenarnya kalau untuk kondisi kelas menengah ke atas mungkin ya. Kelas Iya, menengah ke atas inflasi 10% itu nggak kerasa ya, cuma 10% gitu kenaikannya. iya. Tapi kan kalau untuk kondisi Yang yang menengah menengah ke ke bawah. bawah itu karena urusan perut, urusan makanan, Iya. mungkin pengeluaran makanan mereka itu bisa 50-60% dan itu urusannya langsung ke kesejahteraan. Iya, langsung nanti juga banyak PHK gitu. Ya bisa jadi peningkatan kemiskinan juga. Iya. Sedang dampak kan dari dampak itu bagaimana cara mengatasinya, Pak, dari jangka pendeknya? Kalau ngatasin inflasi jangka pendek itu kan bersumbernya dulu ya. Di awal Sumbernya dulu. sumber-sumber inflasi itu kan sebenarnya karena ketidakmampuan kita mencukupi kebutuhan pangan. Sebenarnya Iya. itu. Jadi walaupun Indonesia negara agraris Mm-mm. katanya, tapi nyatanya secara data itu kita masih banyak impor produk-produk makanan. Iya, iya benar. Tuh. Nah, Iya. jadi cara mengatasinya itu untuk karena kita ketergantungan impor Iya. beberapa produk makanan istilahnya. Nah, itu menjadikan kita terkena dampak inflasi. Tapi ketika kita tidak bergantung pada impor, Iya. itu mungkin kita nggak akan kena Nggak akan inflasi. kena Tapi itu inflasi. akan sulit sih sebenarnya. Jadi apa Ya, namanya? karena pertanian di sini. Beberapa produk tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Oh, contohnya? Contohnya gandum. Gandum Gandum. kita Iya. belum bisa memastikan kita memproduksi gandum dengan cukup baik. Iya, Contohnya untuk lagi cukup untuk iya untuk masyarakat memenuhi gitu. kebutuhan Iya. masyarakat kita gitu. Misalnya lagi bawang putih Iya, itu bawang 90% lebih itu impor dari Cina. Tapi di sini di Indonesia sendiri pasti ada, Mas. Tapi nggak cukup gitu. Iya, karena tadi kita bisa memproduksi tapi tidak Cukup, bisa memenuhi kurang, kebutuhan masih kurang gitu. gitu. Jadi kita masih bisa impor. Nah, untuk mengatasinya, untuk jangka waktu dekat itu sebenarnya kita bisa impor dari negara lain. Iya. Itu untuk mengatasi jangka waktu dekat ya. Sedang jangka panjangnya? Bentar, untuk jangka pendek itu karena kondisi dunia ini, pangan dunia tadi saya bilang kan ada krisis pangan, kemudian kondisi geopolitik, kemudian pasca Covid banyak negara yang dia malah
menjaga stok makanannya untuk warganya sendiri. Jadi Iya, kesulitannya di situ. Ada beberapa negara mungkin yang biasanya kita impor dari negara A misalnya. iya. Ternyata dia nggak bisa ekspor nih karena dia Karena cukup mikirin untuk itunya mikirin untuk sendiri. cadangan makanan warganya sendiri. Nah, Oh kita iya harus iya. beberapa negara yang berpotensi untuk masih bisa ekspor bahan makanan. Nah, itu kita harus apa ya, impor bahan makanan dari negara lain yang masih bisa ekspor lah. Oh iya, berarti negara mana yang masih bisa ekspor ke kita gitu Iya, gitu. Itu jangka jangka pendeknya sih pendeknya. untuk menstabilkan harga Inflasi itu, pangan ya. itu dengan impor. Tapi jangka panjangnya ya ada di generasi muda sekarang. Jadi Ya, harus kalau balik lagi ke harus generasi balik muda. lagi ke generasi muda dong, karena Iya. jangka panjang itu kan nggak hanya berbicara tentang 2-3 tahun ya, bahkan jangka panjang itu bisa 10-15 tahun, 20 tahun ke depan. Iya, Ketika generasi muda sekarang maulah berterjun mau di terjun dunia di pertanian. pertanian, ya insya Allah inflasi itu akan kita tekan terus. Meskipun tidak semua produk pertanian itu bisa kita produksi sendiri, kayak misalnya tadi eh, apa gandum, Ya kemudian gandum, bawang bawang putih, tapi kan putih. banyak produk lain yang Pengganti itu gitu. pengganti itu Iya, gitu, yang bisa kita ekspor gitu iya. loh. Heeh, Misalnya heeh. kita produksi bawang merah yang tinggi, kemudian padi Padi, misalkan, ya. terus udah itu sorghum. Heeh. Nah, balik lagi sama konsumsinya itu Di jangan hanya masyarakat. konsumsi tentang pangan itu hanya kita makan Itu aja beras gitu. gitu. Kita Heeh. harus juga melek tentang konsumsi pangan lokal, misalnya balik lagi konsumsi ke jagung, konsumsi ke Ubi. ubi, Heeh. terus juga konsumsi ke sagu gitu. Ya, yang produksinya di Indonesia itu bisa gitu Bisa ya. gitu. Kalau misalnya kita hanya makan beras, sedangkan produksi beras kita tidak, produksi petani beras itu tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya kita Iya. tetap impor dari negara lain dong. Iya, iya, pastinya gimana lagi kan, mau gimana lagi. Nah, denger-denger juga nih, di UMK ini ada prodi baru ya kan, Pak? Oh iya, Heeh. kebetulan. Agribisnis ya, sobat kampus, di UMK ini ada prodi baru yaitu agribisnis. Kira-kira kapan ini Pak dibukanya? Kebetulan prodi baru ini udah diusulkan sejak kemarin ya. Jadi saya diterima itu untuk salah satu syarat pendirian prodi. Gitu. Syarat pendirian prodi adalah mempunyai dosennya dulu. Tuh. Nah, untuk prodinya itu kemarin baru diajukan itu hari kemarin itu Waduh, baru banget kemarin berarti. baru hari kemarin hari apa ya? Kemarin Hari Senin, Selasa. Selasa. Hari Selasa itu kemarin baru upload ke LLDikti. Jadi mudah-mudahan doanya teman-teman Fakultas Pertanian UMK nambah prodi lagi. Jadi makin maju. Juga. Nah, untuk prospek agribisnis ini peluang kerjanya itu kemana, Pak? Peluang kerjanya sebenarnya sangat luas ya kalau di agribisnis. Jadi teman-teman agribisnis nanti kalau teman-teman muda masuk di agribisnis bisa juga mempelajari tentang pemasaran, bisa mempelajari tentang lebih berkecimpung di hilir istilahnya gitu. Habis panen. Nah, kalau di agro kan istilahnya di hulunya, di produksinya, bagaimana dia memproduksi barang yang berkualitas. Tapi kalau di agribisnis lebih ke ngomongin tentang bagaimana mau dijual di mana gitu. Mau dijual di mana, terus pengolahan produknya seperti apa gitu. Lebih ke kayak gitu. Jadi prospeknya ya teman-teman generasi muda bisa menjadi pionir, misalnya teman-teman punya ide tentang pertanian, misalnya tentang bisnis di bidang pertanian apa. Nah, tenaga ahlinya nanti teman-teman dari agroteknologi tentang budidayanya gitu. Jadi berkolaborasi. Berarti, jadi nggak bisa anak agribisnis itu sendiri berjalan sendiri. Jadi istilahnya pertanian itu, kalau kita ngomongin pertanian, kalau kita ngomong anak pertanian, ilmu dasarnya itu bisa nyangkul. Entah anak agri, entah anak agro, ilmu dasarnya bisa nyangkul gitu. Iya. Terus peran lulusan dari agribisnis di masyarakat
Peran agribisnis di masyarakat itu banyak hal ya. Jadi bisa menentukan apa namanya potensi daerah juga bisa. Potensi daerah. Potensi Gimana daerah. maksudnya itu? Maksudnya misalnya di daerah contoh lah ada anak orang Kebumen kuliah Ya. agribisnis. Nah di Kebumen itu banyak kan petani sayur. Ya, Nah hortikul gitu. hortikultura misalnya atau di apa namanya di situ bisa misalnya karena harga jual misalnya ketika panen kentang harga Ya. di kentang di sana itu di mana? Tinggi. Di Kebumen tadi. Di Kebumen tadi misalnya harga kentang itu rendah. Heeh. Nah dia bisa menentukan potensi wilayah ini kentangnya dijual kemana lagi sih supaya Oh. harganya tinggi gitu. Iya, iya. Bisa juga apa namanya masuk ke manajer agribisnis, manajer pertanian. Jadi bisa menentukan produk apa yang cocok di daerah Bagus. A gitu. Oh iya. Mau kayak tanaman ini mau dibuat apa gitu. Ya bisa juga misalkan bergerak di bidang olahan misalnya. Tapi itu juga agribisnis, ya kan? Itu kolaborasi agribisnis sama Sama anak teknologi manajemen. pertanian. Bisa juga kolaborasi sama anak ekonomi. Tapi yang saya tekankan mungkin anak agribisnis itu harus tahu pertanian. Iya. Anak agribisnis dasarnya harus tahu pertanian. Ya. Apa yang ngebedain anak agribisnis sama anak ekonomi misalnya? Karena belajarnya kita di agribisnis belajar ekonomi, tapi yang menjadi ciri khas kita itu sebenarnya ya pertaniannya. Iya. Jadi makanya saya tadi bilang anak agribisnis itu ilmu dasarnya pertanian. Jadi dia harus tahu dulu nih pertanian. Iya. Tanaman cabai itu berapa bulan sih panennya? Itu harus tahu dulu. Kan ekonomi di pertanian gitu. Ekonomi di pertanian. Jadi kita harus menguatkan tentang pertanian. Baik, seperti itu Sobat Kampus. Terima kasih Bapak sudah ini mau ngobrol-ngobrol di Agropod untuk episode 4 ini. Jadi itu aja ya Sobat Kampus. Kalian mau nunggu next episode lagi nggak? Penasaran kan? Oke, jumpa lagi di next episode. See you.